Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pinaringan berkah. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Ridwan Jogja, channel yang membahas tentang strategi intelijen, kontra terorisme, dan permasalahan sosial budaya sehari-hari. Apa kabar teman-teman? Di minggu ketiga ya, kita sudah mulai masuk ke minggu ketiga bulan Januari 2021. Semoga teman-teman tetap bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sebelum kita mulai video pagi hari ini, saya ingin menyampaikan terima kasih, matur nuwun sangat, terima kasih banyak karena channel ini officially sudah tembus lebih dari 10.000 pelanggan atau 10.000 subscriber. Tentu ini karena partisipasi aktif dari teman-teman yang nonton video ini. Ketika teman-teman like video ini, subscribe atau share video ini ke teman yang lain, maka otomatis video ini menjadi makin viral dan channel saya menjadi makin berkembang. Tak lain dan tak bukan, ini demi kemaslahatan ilmu pengetahuan, berbagi informasi, dan semoga senantiasa bisa bermanfaat untuk Anda nikmati. Nah, pagi ini teman-teman, mungkin ada yang penasaran kok saya bajunya kayak begini ya. Ini sebenarnya kaos dari teman saya, Generous ya. Ini satu produk nutrisi bagi perkembangan otak anak. Jadi Generous ini produk yang sangat-sangat ramah anak dan sudah aman karena mempunyai sertifikasi dari Badan POM dan bisa dikonsumsi terutama bagi teman-teman yang putra-putrinya mengalami speech delay atau gangguan wicara ya, bukan gangguan bicara tapi keterlambatan bicara. Nah, Generous ini salah satu suplemen herbal yang aman yang bisa digunakan sebagai salah satu untuk nambah solusi supaya anak menjadi lebih interaktif dan speech delay itu bisa menjadi lebih teratasi. Tentu dengan ditambah dengan cara-cara yang lain, misalnya berkunjung pada terapis, konsultasi dengan dokter anak, dan langkah-langkah yang lainnya. Nah, video kita kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang 9 langkah mengamankan anak di dunia digital ya. Jadi kita tahu hari ini masyarakat Indonesia dari Aceh sampai Papua gampang sekali mengakses internet. Dan ini tentu berdampak pada kehidupan kita sehari-hari, terutama pada perilaku anak-anak. Hari ini anak-anak kecil bahkan usia sekolah dasar itu sudah memegang gadget yang bisa dibeli dalam kisaran harga yang tidak begitu mahal sebenarnya. Dan kita tahu internet juga sekarang gampang sekali, kuota, pulsa, kemudian wifi publik juga bertebaran di mana-mana. Nah, ini tentu dalam satu hal bisa berdampak positif, tetapi di sisi lain ada beberapa hal yang patut kita waspadai terkait dengan dinamika sosial anak di internet. Karena kita tahu predator-predator jahat juga berkeliaran di dunia maya. Tidak hanya berada di dunia yang dunia nyata, tetapi di dunia maya mereka juga menyasar mangsa, terutama pada anak-anak yang masih rentan terpapar atau rentan lemah ketika mereka mengakses satu browser atau satu aplikasi tertentu. Nah, inilah dia teman-teman 9 langkah mengamankan anak di dunia digital. Yang pertama teman-teman, pastikan bahwa anak Anda itu membrowsing situs-situs yang ramah anak ya. Jadi ini tentu salah satunya kita harus benar-benar menjaga dan mengawasi bagaimana supaya yang dibuka oleh anak-anak itu memang sesuai dengan usianya. Nah, ini membutuhkan extra effort dari kakak-kakaknya, dari ayah ibunya untuk melakukan itu. Karena kita tahu tidak semua browsing tidak semua website atau situs itu ramah untuk bisa diakses anak-anak. Di situ mungkin ada konten kekerasan, di situ mungkin ada konten pornografi yang tentu sangat berbahaya bagi perkembangan psikologis anak. Yang kedua, teman-teman, tentu kita harus selalu cek history atau cek riwayat penelusuran yang dilakukan oleh anak-anak. Cek riwayat history apakah website mereka, apakah gadget mereka atau laptop mereka, perangkat mereka pernah membuka sesuatu yang aneh. Tentu Anda bisa dan wajib melakukan itu. History penelusuran, misalnya search-nya apa saja. Anak-anak Anda search-nya apa? Apakah
sesuatu yang menjurus kepada hal yang membahayakan atau yang aman-aman saja. Yang ketiga, tentu itu berkaitan juga, selain kita cek dengan website atau yang dibuka, kemudian histori penelusurannya, baik penelusuran di situs-situs pencarian yang umum seperti Google atau Yahoo, tapi juga harus dicek riwayat apa saja di sosial media yang lain selain browser ya. Misalnya menggunakan aplikasi YouTube misalnya, kan juga dilihat apa saja yang dilihat di YouTube gitu. Nah, ini juga yang ketiga, kita juga perlu membatasi waktu browsing. Termasuk apabila anak-anak itu berada dalam usia yang rentan ya, usia-usia belajar misalnya kelas 2 sampai kelas 5 SD, itu kan waktu-waktu yang memungkinkan anak-anak ini terjadi yang disebut dengan internet adiktif ya, kecanduan internet, sehingga kemudian harus dibatasi waktu browsingnya. Apakah maksimal 1 jam atau 2 jam, itu tergantung kebijaksanaan masing-masing keluarga di rumah. Tetapi membatasi waktu browsing bukan berarti kemudian mengekang anak untuk bereksplorasi ya, mengekang kreativitas anak. Sekali lagi, ini hanya untuk mengamankan secara psikologis anak supaya tidak terjadi yang disebut dengan internet adiktif. Berikutnya yang keempat, jangan memakai wifi publik ya. Kalau kemudian anak-anak itu browsing di wifi publik, ini kemungkinan di situ ada trojan, di situ misalnya ada sisipan-sisipan malware atau virus-virus yang kita tidak tahu. Bahkan ada beberapa aplikasi jahat yang bisa menyedot username maupun password ketika kita mengaksesnya melalui wifi publik. Misalnya ketika membuka m-banking, membuka situs-situs yang mensyaratkan memasukkan username, email misalnya, nah itu wifi publik sangat tidak aman karena di situ bisa saja kemudian ada pihak lain yang memanfaatkan situasi dan bisa mengakses password dan username yang digunakan oleh anak Anda. Jadi yang keempat adalah jangan menggunakan wifi publik terutama apabila tidak didampingi oleh Anda. Nah, yang kelima teman-teman, pastikan anak-anak Anda izin ketika menginstal aplikasi baru. Jadi didiklah anak-anak Anda untuk meminta izin terlebih dahulu ketika hendak menginstal aplikasi. Sehingga kemudian kita tahu apa saja di gadget mereka, di laptop mereka, di notebook mereka, itu apa saja aplikasi yang terpasang di situ. Jadi selalu biasakan dan budayakan meminta izin terlebih dahulu sebelum akan menginstal aplikasi tertentu. Yang keenam teman-teman, interaksi online lakukan hanya dengan yang dikenal. Jadi jangan membiarkan anak Anda berinteraksi online, apalagi chatting secara interaktif gitu ya. Ini di aplikasi manapun, karena kadang-kadang beberapa aplikasi ini kan memberikan privilege yang cukup leluasa ya. Misalnya salah satu aplikasi misalnya itu dia bisa di aplikasi itu dia bisa cari film apa saja atau serial drama Korea apa saja, dan di situ biasanya ada bot-bot yang mengarahkan ke grup-grup tertentu, yang di dalam grup itu bisa saja di situ bersembunyi kaum pedofil yang jahat terhadap anak-anak. Jadi pastikan, tekankan benar untuk pesan kepada anak-anak Anda, interaksi online pastikan hanya pada yang dikenal. Entah itu teman-teman sekolahnya, teman-teman yang dia tahu, sama teman di les misalnya, atau kepada gurunya. Tapi jangan kemudian membolehkan mereka berinteraksi online, apalagi terus-menerus berkesinambungan dengan orang atau dalam tanda petik akun yang baru saja dikenal. Berikutnya yang ketujuh teman-teman, wajibkan anak Anda untuk follow akun sosial media yang Anda punyai. Jadi wajibkan anak Anda untuk follow akun media sosial yang Anda punyai, apakah itu di Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, ataupun yang lainnya. Dan sebaliknya Anda juga memfollow akun dari anak-anak Anda. Ini penting untuk mendeteksi behavior, interaksi yang dilakukan oleh anak Anda di media sosial. Bisa Anda ketahui dia like video apa, dia komen di video apa, dia nonton YouTube apa, dia ngelihat situs apa, itu Anda bisa ketahui ketika Anda follow. Nah, biasanya semakin dewasa, misalnya anak-anak yang sudah balik misalnya ya, di atas SD gitu, 1 sampai 3 SMP, mereka rebel dan tidak mau diikuti oleh orang tuanya. Nah, itu mungkin bisa teman-teman siasati
Bapak Ibu siasati dengan cara menggunakan dalam tanda petik akun-akun lain yang sesuai dengan karakter anak Anda dan mencoba follow di akun anak Anda. Misalnya, ketika anak Anda usia 1 SMP itu suka dengan grup musik Korea misalnya, atau suka K-pop, maka buatlah akun seolah-olah Anda adalah K-popper dan request to follow akun anak Anda. Dan itu adalah sebenarnya adalah akun Anda yang misterius. Supaya kemudian tanpa sadar anak Anda bisa Anda ikuti akun media sosialnya. Ya, berikutnya teman-teman, kiat yang ke-8 adalah hati-hati posting foto, video, data-data pribadi anak-anak di Twitter, di Facebook, di Instagram, di media sosial apapun. Hati-hati, terutama anak-anak Anda jangan sembarangan posting foto atau jangan sembarangan mempublikasikan lokasi sekolahnya misalnya, karena itu bisa saja dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat tidak baik kepada anak-anak. Jadi pelaku kejahatan di dunia internet itu banyak banget dan mereka bisa menggunakan itu sebagai salah satu cara crawling data untuk mencari kelemahan dari anak-anak Anda, misalnya dari behaviornya atau di mana sekolahnya, di mana lesnya. Di situ bisa dicari dari foto-foto itu. Nah, tentu kita harus terus mengawasi anak Anda ketika posting sesuatu yang berbau informasi pribadi. Berikutnya yang 9, yang terakhir adalah pastikan orang tua mengetahui password dari akun sosial media anak. Wah, ini mungkin akan terjadi perdebatan. Oh, ini kan privasi gitu. Tapi kalau anak Anda dalam usia pengawasan, misalnya 2 kelas 2 SD sampai 2 SMP, 3 SMP, saya kira wajar saja ketika tips ini dilakukan ya. Kenapa? Karena dengan mengetahui password itu kita bisa tahu aktivitas-aktivitas anak, behavior anak yang dilakukan di balik pengawasan Anda. Ya, ini demi keselamatan bersama, karena sekali lagi pedofilia, orang-orang jahat yang mencari mangsa di dunia maya itu sangat banyak, dan mari kita sama-sama lindungi anak-anak Indonesia dari perilaku jahat di media maya, di media sosial. Demikianlah teman-teman 9 tips singkat menjaga keamanan anak di dunia digital. Semoga video singkat hari ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Ini dipersembahkan dalam satu program kerjasama bersama teman-teman di generos.id. Di kaosnya Generos, Anda teman-teman bisa cari informasinya di internet, apa itu Generos, produk herbal nutrisi anak yang membantu melancarkan anak-anak yang mengalami kesulitan bicara atau yang disebut dengan speech delay. Terima kasih sudah menyimak, matur nuwun sudah subscribe, share, dan like video ini. Sampai ketemu dalam video-video berikutnya. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan salam intelijen.